Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya untuk kelas A dan kelas B yang bergabung pada perkuliahan hari ini. Hari ini kita akan membahas atau kita akan melanjutkan dari pertemuan pertama. Ada beberapa hal yang perlu kita bahas hari ini. Ya, yang pertama adalah faktor-faktor farmasetik yang mempengaruhi sediaan parenteral, kemudian aspek biofarmasi sediaan injeksi, dan yang terakhir adalah karakteristik dari zat pembawa pada sediaan steril. Kemarin sudah kita bahas ya, ada beberapa faktor yang kalau ditinjau dari faktor farmasetik dapat mempengaruhi sediaan parenteral. Yang pertama adalah karutan obat dan volume injeksi, bahwa kita tahu bahwa zat aktif, masing-masing zat aktif obat yang bertujuan untuk sediaan parenteral itu mempunyai sifat masing-masing. Ada zat aktif yang sifatnya dia lebih ke polar, kemudian ke non-polar, itu juga akan mempengaruhi nanti ke pembuatan sediaan parenteral. Kemudian karakteristik dari bahan pembawa. Nah, kita harus paham jenis-jenis bahan pembawa yang bisa digunakan untuk pembuatan sediaan parenteral atau sediaan steril. Kemudian kita juga harus paham sekali sifat-sifat obat kita, karena itu juga akan mempengaruhi zat pembawa atau bahan pembawa yang kita pilih. Kemudian pH dan osmolalitas. Kita tahu bahwa kita harus ketika kita membuat sediaan steril atau sediaan parenteral, kita harus paham zat-zat aktif kita, pH-nya dia stabil dalam pH berapa, kemudian osmolalitasnya juga perlu kita jaga gitu ya. Kemudian yang keempat adalah tipe bentuk sediaan, apakah sediaan parenteralnya dia bentuknya cair, semi padat, dan padat. Kemarin sudah kita bahas ya bersama apa contoh-contoh dari sediaan parenteral yang cair, padat, dan semi padat. Yang terakhir adalah bahan baku formulasi. Yang pertama dari aspek farmasetik yang berpengaruh pada pemberian sediaan parenteral, yaitu kelarutan obat dan volume injeksi. Untuk sediaan steril, kita harus memastikan bahwa sediaan obat kita atau sediaan parenteral kita itu bebas dari partikel-partikel asing, kemudian dia harus jernih. Nah, untuk membuat sediaan jernih begitu dan bebas dari partikel-partikel asing, pastinya obat itu harus terlalu sempurna. Kemudian lebih disukai dalam air sebelum dapat diberikan secara injeksi intravena. Kelarutan obat dalam pembawa, jadi kelarutan obat kita dalam pembawa dan dosis yang diperlukan untuk menghasilkan efek terapeutik akan menentukan volume injeksi yang harus diberikan. Nah, kelarutan obat dalam pembawa, kemudian dosis yang diperlukan gitu untuk menghasilkan efek terapeutik, untuk menghasilkan efek kemanjurannya, itu menentukan dari volume injeksi. Jadi harus berapa volume yang diberikan agar memberikan efek terapeutik atau efek manjurnya. Kemudian untuk pemberian obat secara parenteral selain intravena, yaitu kemarin kita sudah pelajarin ya, bahwa ada sukutan, ada intramuskular, ada apalagi IV, ada IM, sukutan, dan lain sebagainya, intratrekal gitu kan. Itu dia memiliki beberapa keterbatasan dalam hal volume injeksi yang dapat diberikan. Dan ini juga nanti kita pelajari bersama. Yang kedua, aspek farmasetik yang kedua adalah karakteristik dari bahan pembawa. Macam-macam bahan pembawa itu ada yang pembawa air, kemudian ada yang pembawa non-air. Nanti kita akan preteli atau akan detailkan satu-satu apa saja pembawa air dan apa saja pembawa non-air. Untuk pembawa air itu dapat diberikan melalui semua rute, IV, IM, sukutan, dan lain sebagainya itu bisa pembawa air. Nah, tapi untuk untuk pembawaan non-air, kapan kita memilih pembawaan non-air? Ketika kita memilih pembawaan non-air apabila zat aktif kita tidak bisa larut ke dalam pembawa air, baru digunakan pembawaan non-air. Nah, untuk pembawaan non-air itu tidak semua jenis sediaan parenteral dapat diberikan. Biasanya hanya sediaan yang intramuskular atau IM yang bisa digunakan.
Aspek yang ketiga adalah pH atau osmolitas larutan injeksi. Larutan suntik yang harus larutan suntik harus diformulasi pH dan osmolitasnya sama dengan cairan tubuh. Nah, karena sediaan parenteral itu tidak melewati saluran pencernaan atau tidak pas efek, dia langsung ke pembuluh darah gitu ya. Nah, ini pH dan osmolalitas dari sediaan kita tuh harus diatur supaya kalau pH tidak mengiritasi pembuluh darah gitu kan. Dan kenapa harus isotonis atau osmolalitasnya harus diatur supaya nanti kalau misalkan tidak menyebabkan mungkin jadi pengkerutan pembuluh darah, kemudian sehingga pembuluh darah jadi pecahnya pembuluh darah karena tidak isotonis larutan injek parenteralnya. Ini juga harus diperhatikan. Nanti kita di pertemuan ketiga atau keempat kita akan membahas mengenai bagaimana cara menghitung tonisitas atau isotonis dari sediaan parenteral atau injeksi. Kemudian pH itu juga akan berpengaruh atau akan ada kaitannya dengan stabilitas obat, larutan, dan dosis obat. Pada umumnya, larutan parenteral hipertonis dikontraindikasikan untuk penyuntikan subkutan atau intramuskular. Nah, ini nanti intinya kalau misalkan biasanya kalau sediaan parenteral gitu ya, dia kalau tidak isotonis, hipotonis, dan hipertonis. Yang dihindari adalah jangan sampai kita membuat larutan hipertonis. Nah, kalau sampai larutan parenteralnya hipertonis, itu tidak bisa diberikan secara subkutan atau intramuskular. Kemudian jenis bentuk sediaan obat, kita sudah mempelajari ya kemarin ada sediaan padat steril, cair steril, semi padat steril. Nah, contoh-contohnya ya, kalau padat nanti bentukannya serbuk, kalau cair ada larutan ya. Nanti kalau yang semi ada suspensi dan emulsi dan sebagainya. Untuk yang pertama, kalau suspensi harus diperhatikan ketika kalian membuat sediaan suspensi steril itu hanya bisa digunakan atau diberikan secara intramuskular dan subkutan. Ya, sediaan suspensi ini tidak boleh diberikan secara intravena, ya, atau tidak boleh diberikan selain intramuskular dan subkutan. Karena kalau sediaan suspensi, ya, kalau jenisnya sediaan suspensi ini obat ya, kenapa tidak boleh diberikan secara IV atau kenapa gini ya? Kenapa obat itu tidak boleh diberikan secara intravena atau rute parenteral selain IM dan SC. Kalau misalkan diberikan IV atau selain IM dan subkutan dan intramuskuler, obat itu akan langsung masuk ke dalam jaringan biologis kita, kemudian bisa menyebabkan iritasi atau menyebabkan jadi kayak sensitif lah, iritasi pada otak maupun mata. Kemudian serbuk untuk injeksi atau dilarutkan sempurna dalam pembawaan yang sebelum diberikan. Jadi kalau misalkan sediaan yang bentuknya serbuk, gitu kan, itu tidak bisa langsung diberikan. Jadi harus dilarutkan dalam zat pembawanya, baru diberikan ke pasien. Contohnya yang antibiotik bentuk sediaan parenteral ya, itu kan biasanya serbuknya serbuk kering. Nah, itu biasanya harus dilarutkan terlebih dahulu, baru diinjeksikan ke pasien. Kemudian komposisi bahan pembantu. Sediaan parenteral berulang mengandung antimikroba sebagai pengawet. Nah, ini ada beberapa jenis-jenis bahan pembantu untuk pembuatan sediaan parenteral. Seperti sediaan-sediaan oral yang lainnya ya. Kalau yang bahan pembantu di sediaan parenteral itu ada antimikroba, kemudian surfaktan, salah satunya. Nah, kenapa diberikan antimikroba supaya sediaan parenteralnya lebih awet dan bisa menghambat pertumbuhan mikroba di dalam sediaan parenteral. Kemudian surfaktan ini, apa gunanya surfaktan? Yang kedua juga ada surfaktan. Apa gunanya surfaktan? Surfaktan itu dapat merubah permeabilitas membran sehingga kita harus Yang kedua adalah surfaktan ya. Surfaktan itu
bisa digunakan untuk meningkatkan kelarutan dari zat aktifnya ke bahan pembawa. Karena surfaktan itu bisa merubah permeabilitas membran, terutama pada sediaan yang akan diberikan secara subkutan atau intramuskular. Selanjutnya adalah yang kita bahas adalah aspek biofarmasi sediaan injeksi. Obat pasti selalu diabsorpsi dulu ya, gitu kan. Nah, pengaruh larutan obat terhadap absorpsi obat secara injeksi. Jadi pengaruh larutan obat kita harus paham obat yang larut dalam air, kemudian suspensi dalam air. Ini contoh-contoh dari sediaan steril, kemudian larutan dan suspensi dalam minyak, ya. Kemudian pengendapan zat aktif pada tempat yang disuntikan. Untuk larutan dalam air, penambahan bahan makromolekul yang larut yang larut air ke dalam larutan dengan pelarut air dapat memperlama waktu aksi zat yang terkandung. Jadi untuk sediaan larutan dalam air itu jangan sampai ditambah bahan makromolekul, ya, mana bahan itu juga larut dalam air. Kalau misalkan ditambahkan bahan yang larut dalam air juga, itu akan menghambat proses absorpsi dari sediaan kita. Yang kedua, kalau misalkan kita membuat sediaan suspensi dalam air, ya, penyuntikan suspensi dalam air dapat memperlama aksi obat, dan aksi ini tergantung pada ukuran partikelnya. Nah, jadi, karena pemakaian partikel berukuran yang lebih besar akan menyulitkan penyuntikan dan menimbulkan rasa sakit. Yang ketiga adalah larutan dan suspensi dalam minyak. Pelepasan zat aktif dari larutan atau suspensi dalam pembawa minyak itu jauh lebih sulit dibandingkan dengan pembawa air. Jadi juga teman-teman harus ketahui bahwa kalau misalkan teman-teman melarutkan bentuk sediaan larutan dan suspensi dalam minyak, ya, kita tahu bahwa pelepasan zat aktif, ya, di dalam sediaan larutan dan suspensi steril, kalau misalkan menggunakan pembawa minyak, itu obat atau zat aktif itu akan sulit dilepaskan dibandingkan dengan teman-teman memilih pembawa air. Yang keempat adalah pengendapan zat aktif pada tempat penyuntikan. Molekul tertentu yang diberikan dalam larutan air atau larutan campuran air pelarut organik akan mengendap pada tempat penyuntikan. Oh gini, berarti ada beberapa molekul ya, ada beberapa molekul apabila dia diberikan dalam atau dicampur atau dilarutkan dalam zat pembawa air ataupun larutan campuran air dan pelarut organik itu bisa mengendap. Nah, kalau misalkan pengendapan itu ya, jadi pengendapan itu bisa memperpanjang aksi zat aktif. Itu juga ini bisa lebih baik juga. Misalkan untuk pembiusan setempat. Nah, untuk pembiusan setempat mungkin ada beberapa zat gitu ya yang apabila dia dilarutkan dalam pelarut air, pembawa air ataupun pembawa campuran air dan pelarut organik, dia bisa mengendap pada tempat penyuntikan karena pengaruh perbedaan pH antara pembawa dan cairan biologis